Oke, sekarang orang terakhir yang akan kita tanyai. Siapa dia? Akan kita diskriminasi. Diskusi. Diskriminasi. Diskriminasi. Kita geras sih. Deg-degan. Kayak mau Ketemu Oke. calon mertua aja. Aduh. Kembali lagi di Gara Corona. Oke. Yang berat-berat apa yang ringan-ringan? Yang santai aja dulu. Santai. Dika. Dah kok merah Muhammad mukanya? Andika Pratama. Kita mulai dari yang ringan-ringan. Teng tereng tereng. Dika. Apa sih itu? Share. Ini kalau dulu zaman SD itu kita suka tukeran-tukeran biografi nih. Makanan favorit, minuman favorit, tanggal lahir tanggal berapa, pokoknya semua dijelasin lah biodata ya. Oke. Nama tadi udah Ya. tempat tanggal lahir dan Bandung tanggal 14 Maret 14 Maret. 98. Oh, pantesan ya suka nomor 14 ya. 14 Maret tahun 98 saya. Percaya ya. Kelahiran soalnya 98. Ya saya juga sama 99, beda setahun. 11 tahun ya. Tuh, terus tadi apa? Makanan. Makanan favorit yang paling saya suka adalah ayam crispy. Ayam crispy. Memang penyuka ayam. Ayam crispy. Ya itu yang paling utama. Terus yang keduanya sih paling nasi padang. Nasi padang. Oke, nasi Padang apalagi ada sederhana ya. Sari Bundo. pokoknya sekali nasi padang lah yang berbau padang. Salah. Sederhana maksudnya penyajiannya kan. Iya. Tadi aku nyebut Sari Bundo. Nyebut aku. Apa sih? Tuh, Apalagi. makanan. Terus minuman di kesukaan adalah Jus, semua jus. buah dragon. Oh, Buah itu langsung jadi naga ya. Buah dragon. buah dragon. itu Oke. minuman kesukaan. Oke, minuman. Terus warna Kesukaan. biru persib. Oh, biru persib ya. Persib. Kirain biru dejek. Aduh. Siap. Wah, Bukan cinta saya. damai. Peace. Viking reject gini. Udah gini. Apa harus berantem gara-gara bola? Iya, betul. Betul. Sing selamat baliknya. Musik. Kan senang nyanyi juga nih, suka nge-cover nih. Ya. Siapa nih paling suka siapa nih? Kalau nge-cover sih paling suka waktu itu yang paling seneng ya. Mm-mm. Seneng banget. Banget. Nge-cover skripsi sih saya. Itu paling seneng ya Allah akhirnya. Itu paling seneng banget. Semoga saya merasakan Coba rasakan sensasinya selama 7 tahun kan. Itu wah bakalan pecah banget itu. Tawanya Cendol minau. cover skripsi. Cover skripsi. Ini ya musisi Musisi. favorit adalah PD Baik. PD baik. Ya, karena yang nggak baik tuh nggak bisa diikutin. Oh iya, jangan yang PD buruk gitu ya. Buruk, PD PD jahat. bengang, nggak boleh. Iya sih, itu makna-maknanya. Dalam ya. Sedalam lautan, brother. Dika. Apakah anak Dika punya kriteria? Doi lagi pasti. Punya kriteria enggak? Ke cewek gitu buat pendamping hidup gitu ya, untuk pendamping hidup. Oke. Kriteria tentang perempuan ya. Wah. Kembali membicarakan perempuan. Sebenarnya pakarnya perempuan itu bukan saya. Cuman kriteria akan saya jawab. Oke. Pertama adalah kriteria perempuan yang memang nyaman ya. Kriteria itu nyaman. Bukan cocok gak cocok, sebenarnya nyaman. Nyaman gak nyaman. Karena cocok gak cocok tuh relatif umum. Kalau nyaman tuh tiap individu kan spesifik, ya kan? That's right.
Pertama adalah orang yang memang bisa paham dengan apa yang kita kerjakan. Pertama itu, jadi yang tidak memilih antara dirinya atau apa yang saya kerjakan. Jadi kriteria pertama adalah itu, tidak membandingkan apa yang saya perjuangkan. Ibaratnya ya dua-duanya harus diperjuangkan, cuman tidak boleh saling apa yang diutamakan. Karena memang pengalaman seperti itu tidak akan membuat kita maju. Karena apa yang kita kerjakan pun yaitu untuk memperjuangkan dia juga sebenarnya. Kriteria yang paling utama itu selain agama mungkin ya. Pertama ya. Tapi balik lagi sih kalau soal doi. Apaan tuh? Dari segi fisik gimana? Dari segi fisik sih yang good looking tuh lebih ke kalau kita ngeliat tuh nyaman lah. Ketika dia nggak dandan pun enak dilihat. Ketika dia dandan, makin enak dilihat. Iya, itu yang membuat kita tuh wah ini nih calon gitu. Terus kriteria yang kedua mau tahu nggak kira-kira? Tahu nggak ya? Pengen tahu sih. Kepo Makanya nanya nih. Kedua ya, kriteria yang kedua tadi selain dia paham dengan apa yang saya kerjakan, nanti ketika saya butuh masukan dari dia bisa memberikan masukan-masukan atau ide-ide yang membuat saya bisa brainstorming, bertukar pikiran, mencari sudut pandang yang lain. Jadi balik lagi ke nanti komunikasinya biar dua arah. Jadi memang dalam hubungan kalau dari hemat sudut pandang dari boros saya nggak ada ya. Ketika hubungan itu harus dijalankan oleh dua orang, ya dua-duanya harus berkontribusi. Wah, kontribusi nih. Karena memang kalau misalnya hanya dari salah satu akan cenderung stuck ketika orang yang lebih banyak berkontribusi itu sudah tidak tahu lagi idenya mau kemana. Dan salah satunya adalah dari pasangan, dari orang yang lebih dekat terlebih dahulu. Dan itu memang harus kita lihat dari menjalin hubungan sebelum nikah atau pranikah. Oh iya. Jadi komunikasinya harus memang mempunyai wawasan out of the box dari yang kita pikirkan. Walaupun pada akhirnya yang kita putuskan adalah ya keputusan kita, tapi setidaknya orang itu menjadi cermin lain dari diri kita. Jadi opsi-opsi yang kita ambil tuh bisa dari sudut pandang lain. Itu salah satu peran dari seorang pasangan menurut saya. Oke, next. Jadi aku mau nanya nih, kan Dika udah hidup lama ya? Gak selama ini sih posi kalau saya. Tapi dari selama hidup nih, momen apa sih yang paling berkesan? Yang paling banget berkesan gitu. Bisa diceritain dong, kepo nih teman-teman tuh pada mau tahu. Yang mengubah hidup lah ya, titik balik ya. Titik balik hidup saya. Bisa dibilang masa-masa yang menjadi titik balik hidup saya dan paling berkesan adalah ketika saya waktu itu hidup sendiri. Dalam arti dalam hidup sendiri itu adalah jauh dari orang tua. Pada waktu itu saya kan dulu SMP di Jawa Timur, kemudian SMA orang tua pindah ke Jakarta, saya harus hidup sendiri di Cimahi. Jadi pada saat itu banyak nilai-nilai hidup yang saya ambil, terutama terkait dengan mengambil prinsip atau mengambil opsi dari apa yang saya akan lakukan. Itu. Jadi titik balik saya adalah ketika saya orang tua di Jakarta, dari SMP yang terus sama orang tua, kemudian pisah, sehingga pada akhirnya pada saat itu saya SMA di Cimahi, orang tua di Jakarta dan jauh dari orang tua, yang memang banyak masalah yang saya rasakan dan saya orangnya adalah tidak menceritakan pada orang tua. Jadi memang permasalahan yang kita hadapi ya mau nggak mau tadi yang tadi Wowo bilang adalah pada saat tertekan. Nah pada saat tertekan saya pada saat masa-masa SMP. Jadi dari permasalahan mengatur kehidupan pribadi, ekonomi pada saat itu, kemudian pertemanan yang ada permasalahan begitu banyak,
masalah dalam hubungan yang begitu berkelit pada saat remaja kan banyak tuh masa-masa SMA. Ini kayaknya hampir mirip sama yang tadi sih. Dari Dika sendiri paling bete itu kalau ada di posisi apa sih yang bikin bete? Terus kalau lagi bete itu biasanya ngapain? Bete. Iya bete. Yang bikin Dika bete. Aku bete sama kamu. Apa gitu hal yang bikin Dika bete? Oh, oke. Saya baru tersadar bete itu akhir-akhir ini. Ketika nggak ada aktivitas sih. Jadi ketika tanggung jawab sudah diselesaikan, apa yang sudah dimulai sudah selesai, yang memang jadi bete tuh selanjutnya apa nih gitu. Nah, makanya saya senang sekali dengan adanya Gagaro ini. Jadi saya ya berusaha lah mencoba menebar lagi, mencari kegiatan yang memang mudah-mudahan bermanfaat. Itu harapannya. Karena memang kuliah terus bermanfaatnya kapan, itu yang saya pikirkan. Jadi mohon maaf pada Bungo. Tidak apa-apa. Bentar lagi kita doakan sama-sama ya. Doakan ya. Ya, jadi itu. Bete itu ketika itu tidak ada kegiatan, tidak ada tujuan, tidak ada target yang memang bisa membawa saya melakukan sesuatu sih. Asli sih, bener. Jadi saya juga bingung. Terus abis ini apa? Nah, dengan yang sudah saya capai, ya terus mau diarahkan kemana lagi nih hidup nih gitu. Itu yang membuat saya bete. Dan akhirnya uring-uringan. Tapi saya bersyukur punya sahabat-sahabat yang memang berkontribusi secara suportif. Itulah inner circle kita yang memang membantu untuk mencari opsi-opsi dari kehidupan, dari pilihan kehidupan. Oke, pertanyaan sama ya kayak Faisal. Kenapa sih suka olahraga basket? Terus momen terbaik di olahraga basket tuh apa sih? Coba dong ceritain. Kenapa suka olahraga basket ya? Karena basket bagiku bukan hanya sekedar hobi, tapi jauh melibatkan kerjasama, empati, komunikasi, banyak nilai-nilai yang bisa saya petik. Karena basket tuh beda banget dengan olahraga lain, karena setiap usahanya diapresiasi. Olahraga mana yang kalau dia lebih jauh syutingnya dapat poin lebih dari yang dekat? Betul. Ya. Kemudian permainan di basket itu yang saya pelajari adalah tidak ada kondisi skor seri itu tidak ada. Hanya ada satu pemenang dalam hidup ini. Karena Gimana tadi? Dalam hidup ini, begitupun kita yang memang berlomba-lomba dari berjutaan saingan. Jadi filosofinya dalam ternyata basket karena ada satu pemenang. Itu kenapa saya suka olahraga basket. Siapa tadi momen paling wow dalam olahraga basket adalah ketika pada saat itu saya berhasil menurunkan berat badan. Oh iya, Bapak ini dulunya gede banget ya. Gede banget ya. Nanti kita Tahu tampilkan kan ya. nanti ditampilin kalau berkenan. Kecilnya ya. Berkenan. Insyaallah boleh. After dan before kenal olahraga biasa. basket. Saya tidak tahu apa jadinya kalau tidak kenal olahraga basket. Karena memang motivasi untuk menurunkan berat badan itu sangat susah. Pada saat saya menjadi buntelan kardus saat itu, gitu. Dan saya kenal olahraga basket dan akhirnya saya mencintai olahraga basket sehingga tidak berat rasanya untuk menurunkan berat badan. Cinta basket apa doi ini? Nah itu ya, yang saya bilang antara ngomong ini atau itu ya. Tidak bisa dibandingkan tuh itu yang tadi saya bilang. Ya basket ada dunianya, doi. Betul. Jadi tidak bisa dibandingkan karena memang dua-duanya adalah
menjadi hal yang sama pentingnya. Jadi oke, pertanyaan terakhir. Harapan buat kita bertiga ke depannya dong. Boleh tahu? Bisa diceritain? Harapan ya. Harapan untuk kita bertiga, kita berharap sih tidak berhenti menebar manfaat ya. Ya. Salah satunya ikhtiar kita dengan media seperti ini. Jadi memang pada akhirnya adalah harapannya adalah ya terus aja melakukan yang kita yakini. Yang kita yakini adalah yang bisa bermanfaat buat yang lain ya. Ya kalau harapan mah, kalau gua tuh Gelap. kan gelap. Betul, gua tuh gelap dan panjang. Jadi ibaratkan sebuah gua, ya kita itu harapannya bisa terus menerangi gitu kan. Gua itu gelap, menerangi secara bersama-sama gitu loh. Jadi iya, tetap memberi semangat ketika kondisi gelap, menerangi siapapun gitu ya, saling support gitu ya. Ya begitulah. Ini gua padahal tadi itu bukan sebuah istilah, tapi menjadi sebuah istilah yang Jadi insight ya. jadi insight begitu. Jadi ya harapannya mah ya tentu bakal menjadi sesuatu hal yang baik lah gitu. Harapannya tetap bersama, Amin. tetap menjadi cahaya untuk orang terdekat, orang sekitar, bahkan orang umum gitu ya pada dasarnya. Itu sih sebetulnya mah ya. Tidak banyak-banyak kalau dari saya. Ya. Kuncinya gua itu gelap. Jadi kalau dari aku ya, buat kita bertiga ya hampir sama sih mungkin. Berarti ada bedanya ya. Ya hampir soalnya. Benar. Kedepannya ya bisa makin solid, makin menerangi, memberikan banyak manfaat untuk orang-orang di sekitarnya, di lingkungan masing-masing, di lingkungan kita sendiri, bisa saling support satu sama lain, bisa ibaratnya dikata tuh bisa jadi tempat sampah. Tempat sampah dalam artian tempat buat cerita. Kalau misalnya kita ada sesuatu yang harus diungkapkan, bisa jadi tempat buat konsultasi, bisa jadi tempat buat sharing informasi, bisa buat jadi tempat ya apapun lah yang positif gitu. Itu sih. Dan semoga kedepannya kita akan selalu terus silaturahminya tuh tetap terjaga gitu. Closing aja kali ya. Oke. Gimana closing? Oke, semoga Bermanfaat, dengan konten kali ini semoga bisa semakin kenal, semakin terhibur dan Semakin bermanfaat. jadi kita akan pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan gue Faisal, gue Dika. Gua Dika. di Gara. Corona. Salam sehat. Jangan lupa ditonton, like dan subscribe. Oke, see you. Jangan lupa pakai masker. Pakai masker Mana dong. masker? Mana masker? Hand sanitizer mana hand sanitizer? Nggak tahu. Udah. Dadah.